Oke, jadi kalau untuk malam ini masih ada potensi penurunan tapi masih dalam kondisi yang terbatas. Kenapa? Kalau kita lihat di level 1781 itu adalah level support yang cukup kuat. Kalau teman-teman ada posisi atau ketinggalan sell di bawah, ini momentum untuk ambil dulu jemuran sellnya. Takutnya habis ini dia rebound lagi ke atas, terus bisa lama lagi ke bawahnya. Kenapa? Karena kita lihat pertama kali dia membentuk support itu di sini ya, di 1781. Ini sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, bahkan nyaris 5 kali di retest, nyaris 5 kali diuji ketahanan supportnya, dan sampai dengan saat ini harga support tersebut atau di 1781 itu belum ke break ya, belum bisa dijebol. Artinya apa? Support tersebut sudah terbukti cukup kuat gitu. Artinya apa? Artinya harga itu lebih berpotensi untuk naik. Kenapa? Karena saya lihat di data fundamental pun mendukung untuk XAUUSD ini dia naik. Pertama, dia itu tertekan isu masalah tapering yang mana akan dilakukan lebih cepat dari apa yang sudah direncanakan. Kemungkinan di awal bulan ini pun, di awal bulan Desember pun sudah ada pengurangan pembelian obligasi dan semacamnya itu sampai dengan berapa ya kemarin, 15 miliar US dollar kalau nggak salah ya. Terus suku bunga juga itu hampir bisa dipastikan paling lama bulan Maret tahun depan udah mulai ada penyesuaian lagi. Ditambah sekarang ada yang namanya virus Omicron ya, ada varian baru dari virus pandemi corona kemarin, yang mana penyebarannya ini dia 5 kali lebih cepat daripada virus-virus sebelumnya. Dampaknya apa? Dampaknya jelas itu negatif untuk mata uang. Nah, kalau teman-teman perhatikan, itu juga yang bikin si Euro USD ini dari kemarin-kemarin ya, itu susah naik. Baru sekarang aja baru bikin wave kayak gini, ini mulai naik. Ini karena tertekan isu itu, karena sekarang tuh ekonominya lagi down, cukup turun ya. Ya gitu. Oh ini, sorry. Seperti itu teman-teman. Jadi lebih potensialnya untuk USD ini dia melemah. Kalau kita lihatnya di XAUUSD, potensinya adalah up. Adapun penurunan itu hanya sebatas koreksi, karena saya lihat di sini memang harga sudah masuk di titik jenuh tadi ya. Sini. Di candle yang ini. Kalau berdasarkan stokastik tadi harusnya kita bisa ambil sell di candle yang ini, yang puncak ini, 2-3 poin targetnya. Kalau ambil sell di sini udah take profit harusnya. Kalau tadi sell berdasarkan stokastik. Kalau kemarin buy pun waktu dia jenuh di bawah profit juga. Ini stokastik yang saya gunakan 1437 ya. Ini sell profit juga. Ini sell dia profit, tapi tipis dapatnya ya. Cuman dapat 4 atau 5 poinan, paling mentok 6 sebenarnya, cuman kita anggap aja 4 poin. Ini juga sell dapat, terus ini buy dapat, ini buy dapat juga. Ini simple banget indikatornya kalau teman-teman pakai ya. Nah kita kembali lagi ke harga sekarang ini hanya penunjang aja untuk saya, istilahnya apa ya, lagi gabut lah. Kalau saya kan swing trade ya, momennya lama gitu. Nah, tetapi ketika saya melihat peluang berdasarkan stokastik aja seperti ini, plus saya lihat pola 3 candle di awal DP-nya mendukung untuk saya entry, saya masuk aja gitu. Nggak perlu teknik-teknik yang ribet-ribet, yang penting udah terbukti tekniknya udah bisa menghasilkan profit, simple, bisa saya pakai, memungkinkan untuk entry untuk kondisi saya seperti ini yang kebanyakan jamnya itu di luar gitu kan, nggak terlalu sering mantau grafik, saya entry aja. Seperti itu teman-teman. Apalagi ya? Oh iya, untuk XAUUSD turunnya sebenarnya bisa dikatakan hampir terpenuhi. Kalaupun dia masih bisa turun kemungkinan 2-3 poin, nah itu momentum buat teman-teman angkat dulu jemuran sellnya yang masih ketinggal di bawah. Itu momentum banget gitu, ambil dulu, habis itu prepare untuk ambil posisi buy-nya. Kurang lebih nantilah pertengahan ini, wave ini kalau kita lihat ini wave-nya, karena biasanya dia turun itu harus minimal tuh setengahnya kan kurang lebih sampai sinian lah.
Nah ini adalah momentum untuk kita ambil buy. Terlepas daripada dia nanti harganya mau naik, misalkan seperti ini ya berarti profit ya. Even harganya turun terus pun kita nggak terlalu khawatir. Kenapa? Karena kalau kita ambil posisi buy di level ini, dia harganya turun lagi ke bawah seperti ini, jarak ke stop lossnya nggak akan terlalu jauh. Sangat-sangat layak untuk dikejar peluangnya karena jarak ke stop lossnya segini kurang lebih. Sedangkan untuk take profitnya kemarin kita udah bahas juga ya, yaitu bisa ke 1849 kalau nggak salah ya. Teman-teman boleh buka lagi, mungkin sasarannya masih ada mungkin ya yang kemarin saya tingkat seperti itu. Jadi potensi untuk naiknya lebih tinggi atau lebih besar daripada potensi untuk turun. Sekalipun dia masih tetap turun, stop lossnya kalau kita ambil posisi buy itu nggak terlalu ekstrim, nggak terlalu besar, apalagi dibandingkan dengan peluang atau target profitnya itu jauh banget, rasionya enak banget gitu. Oke, seperti itu. Oke, saya jawab dulu pertanyaan dari Pak Muhammad Salim. Salam sehat yang pulih. Pak Trot merapat mau tanya Saul Lompen, salam sehat juga. Pak Trot itu apa ya? Saya kurang update ya berarti. Oke, saya katanya ada jemuran di 1817 dan 1827. Kira-kira aman nggak 1817 dan 1827? Berarti posisinya buy ya, posisinya Pak Muhammad Salim ya. 18 coba kita lihat. Saya kasih polos lagi dulu aja. Jemurannya di 1817 dan 18. Ini bagus, averagingnya per 10 poin nggak terlalu mepet. 12, oh di atas ya. 1, wow. Satu lagi 1827. Kalau ini sih kalau kita ngikutinnya acuannya ke patokan waktu mapping yang sebelumnya minggu lalu sama saya, 2 ini kejemput harusnya. Nah cuman kalau saya pribadi, kalau posisinya baru cuman 2 kayak gini, saya pasti udah buy lagi sekarang buat ngejar yang di atas yang 2 ini gitu. Jadi saya buy lagi sekarang, tapi dengan catatan wajib ketahanan akunnya masih cukup kuat kalau mau buy lagi sekarang, karena jaraknya udah ideal. Ini 10 poin, terus jarak yang averaging yang ketiga ini hampir 19 atau kita angkat 20 poin gitu di buy yang ketiga itu. Jaraknya bagus kalau segitu, tapi dengan catatan sekali lagi ketahanan akunnya masih memungkinkan untuk melakukan yang namanya averaging seperti itu. Itu ya Pak Muhammad. Tapi kalau kemungkinan kejemput sangat memungkinkan, tapi kalau saya lihat mungkin kemungkinan nggak malam ini ya, kemungkinan besok baru kejemput. Kalau kita bahas yang kemarin ya, kita bahas ulang yang kemarin 1812 ini menjadi key levelnya dia, menjadi level kunci. Ketika 1812 ini kejemput, 1827 melewat, bisa jauh ke atas lagi gitu. Ini lewat kalau ini di break. Nah ini tadi yang jadi level kuncinya, apakah ini bisa di break atau enggak, harus kita tunggu nanti seperti apa. Kan waktu hari Senin kemarin ya, ini berarti hari itu. Itu berarti resisten. Cuman bagusnya dia nggak di bawah support, jadi potensi untuk kembali naik ke atasnya itu tinggi. Seperti itu Pak Muhammad Mursalim ya. Ada baik tipis-tipis untuk menambah equity boleh, tapi kalau saran saya selalu diperhatikan untuk ketahanan akunnya. Kalau memungkinkan untuk averaging lagi, averaging untuk ngejar yang di atas ini ya, karena kemungkinan itu selalu ada, gitu kan? Kita harus selalu prepare untuk segala sesuatu yang mungkin terjadi di market. Kita anggap aja ini ternyata di bawah support, apa yang harus kita lakukan. Dan untuk locking itu adalah alternatif paling terakhir. Saya dari dulu untuk locking itu, kecuali kalau emang udah kritis, misalkan kita udah nggak bisa, istilahnya nggak bisa top up, oke, itu nggak mau antara cut loss atau locking. Tapi kalau saya pribadi, selama masih ada sisa balance, saya lebih baik locking walaupun itu besar, walaupun besar banget, walaupun modal saya harus terus banyak. Tapi kalau saya masih bisa untuk cut gitu kan, cut loss, saya lebih baik cut loss daripada locking. Kecuali kalau misalkan ini udah malam, saya udah nggak bisa top up, terus
kalau nggak di top up ini, kalau ketarik lagi bisa habis gitu kan, itu mau nggak mau ya harus locking. Tapi saran saya sebisa mungkin jangan locking, karena termasuk saya sendiri ketika locking dan ngebuka lockingan itu nggak secepat seperti saat kita lockingnya dia. Ngebuka locking itu biasanya harus ada momentum-momentum yang memang mendukung kondisinya untuk kebuka locking. Misalkan jarak locking itu buy sama selnya itu jarak 10 poin. Nah itu tuh harus dipersempit jaraknya. Misalkan saya lihat potensinya harganya naik, berarti selnya saya lepas dulu. Tapi dengan catatan dilihat kondisi akunnya masih mungkin nggak, masih kuat nggak ini kalau saya lepas dulu lockingnya. Selnya lepas dulu. Terus ketika dia naik sell lagi, tapi sell laginya harus lebih tinggi daripada sell yang sebelumnya. Nah itu biar jarak antara buy sama sellnya ngedeketin, sehingga akhirnya deket banget. Dan kalau bisa berbalik arah, malah sellnya di atas, buy-nya jadi di bawah, dua-duanya jadi running profit, itu bagus. Cuma kan itu susah dan butuh waktu juga gitu. Jadi kalau misalkan saran saya, kalau udah terlanjur posisi dan lama jatuh, usahakan jangan sampai locking, kecuali kalau terpaksa. Kalau terpaksa bisa tambah dana, nggak berani untuk cut loss, mau nggak mau. Seperti itu Pak Muhammad Nursali. Sawu aja mungkin ya saya untuk malam ini bahasnya. Dan mohon maaf kalau tadi saya agak telat karena saya bisa edukasi juga di luar, baru nyampe kerja langsung lari ke atas ke ruangan saya ini. Dan langsung isi, dan setelah ini juga masih ada edukasi lagi di laptop seperti biasa. Ya sebelum saya tutup ya, silakan untuk teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Untuk masih ada sedikit waktu. Ini momentum ya, kalau yang masih punya sell, ini momentum untuk ambil BFP, atau misalkan udah profit walaupun sedikit, lebih baik ambil dulu, tapi tiba-tiba dia rebound lagi ke atas. Itu untuk XAUSD. Jadi potensinya kita bisa tandai level supportnya dia itu pada level 1781 atau 1782, itu level supportnya. Dan key levelnya dia, level kuncinya dia untuk melanjutkan kenaikannya ke atas itu ada pada level 18, 12. Dua angka itu yang mungkin bisa teman-teman notes sebagai acuan atau patokan. Jadi kalau misalnya kita tahu dua level ini menjadi patokan, kita tahu kapan harus buy dan kapan harus ambil sell-nya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan teman-teman. Gak banyak ya, cuman ini aja mungkin plannya untuk live analisa malam ini, dan benar-benar bermanfaat. Dan tadi itu ada beberapa teman-teman di grup yang ternyata masih bingung tentang atau cara menggunakan pivot ya. Di sini teman-teman kayaknya udah paham ya. Kalau di sini mah udah pada paham semua untuk pakai pivotnya ya. Kalau nggak apa-apa deh nih, saya ulas sedikit ya untuk pivotnya. Misalkan saya mau buka XAUSD menggunakan pivot, nggak apa-apa ya. Ini buat teman-teman yang belum paham, yang udah paham juga. Ini jadi kalau pivot yang saya pakai itu kurang lebih seperti ini. Indikatornya tuh sangat sederhana, cuma ada garis-garis, yang bawah warna merah, yang atas warna biru, dan ada satu pivot di sini warna magenta. Itu biasanya kalau di grup itu jadi ini apa sih namanya tuh? Jadi table, udah jadi bentuk angka, jadi tinggal ikutin aja. Intinya gini, secara singkatnya, harga itu di hari itu ya, karena pivot ini harian, harga itu di hari itu kalau harga belum menyentuh level pivot, maka kemungkinan harga masih bisa kembali dulu ke level pivot gitu. Sedangkan untuk S1, S2, S3 yang di bawah ini support, yang R1, R2, R3 ini resisten. Jadi kalau misalnya saya lihat dari open daily price atau dari pembukaan hari ini sampai dengan saat ini, walaupun udah malam kayak gini, harga belum menyentuh pivot nih. Artinya apa? Artinya misalkan harga ada di bawah pivot dan belum menyentuh pivot, jaraknya pun masih cukup jauh, itu bisa buy take profit di pivot point. Begitupun sebaliknya, kalau harga di atas pivot dan belum menyentuh pivot di hari ini, saya bisa sell TP di pivot. Itu aja simpelnya, karena harga itu cenderung kembali ke
level pivot dulu, terlepas dari apakah dia setelah nyentuh level pivot akan terus atau dari pivot dia mantul lagi, itu role yang berbeda lagi. Tetapi intinya harga itu akan selalu kembali dulu ke level pivot sebelum dia melanjutkan pergerakan harga selanjutnya. Tuh, untuk 3 candle dari Pak Robert. Oke, 3 candle mah simple sih Pak sebetulnya. Jadi ini contohnya dulu tuh 3 candle akurasinya tinggi banget ketika kita praktekkan di Euro USD tahun 2016-2017, dan ketika 2017-an 2018 akurasinya ternyata lebih tinggi ketika dipakai di GBP USD sama GBP JPY. Nah, untuk sekarang akurasinya itu saya lihat hampir di semua mata uang, terlebih di XAUUSD itu akurasinya tinggi banget gitu. Jadi kalau misalkan begini, ini saya kasih template polos aja dulu ya. Saya lihat dulu stokastik osilatornya. Nah, kalau untuk pivot 3 candle kita harus ada separator harinya. Contoh kayak gini nih. Open daily price-nya kan ini di sini ya. Awal tumbuh candle di sini kan. Kalau maksimal 3 candle ya. Kalau dari open daily price dia naik sampai minimal 3 poin, maka kita bisa sell dan take profit di pivot. Contoh ini naik berapa poin nih? Dari open candle baru 2 poin. Ini juga baru 2 poin. Nah, di candle ketiga dia naik sampai 4 poin, maka kita bisa counter sell. Ini sebenarnya sama shadow ini aja udah langsung take profit. Tadi Pak belakangnya putih. Enggak, belakangnya hitam mestinya. Kalau putih tambah ya. Itu ya. Terus atau contoh selanjutnya ini open daily price-nya di sini. Ini mah 1 candle langsung terbang ya pagi-pagi. Ini udah enak banget ketika kita lihat close candle pertama udah sepanjang ini, kita bisa langsung counter sell 11 poin loh ini targetnya. 0,10 aja lotnya kita dapat $110 gitu. Walaupun ini mah diajak jalan-jalan dulu seharian itu. Nah, malamnya dia baru TP di sini. Tapi gimana kalau misalkan ini 1 candle, 2 candle, 3 candle dia naik tapi nggak nyampe 3 poin atau nggak nyampe 2 poin? Nggak ada momen, jangan dipaksakan. Maksimal 3 candle dan minimal itu 3 poin naik atau turun. Kalau dia dari awal price itu langsung turun 3 poin, kita bisa langsung counter buy TP di DP-nya. Itu simpel banget sih. Itu betul, itu Pak Robert ya. Terus Pak Muhammad Nur Salim lagi, untuk kebiasaan market untuk kembali ke pivot, betul Pak, cenderung kembali dulu ke pivot, terlebih selepas itu apakah dia lanjut terus atau misalnya balik mantul lagi, itu berbeda lagi role-nya. Cuman harga itu cenderung kembali dulu ke pivot kalau belum menyentuh level pivot gitu. Sama-sama Pak Robert, mungkin itu aja dulu ya untuk malam ini. Mohon maaf banget waktunya sangat-sangat terbatas karena ini dari sore maraton edukasi di luar, di sini webinar ini juga mau disambung lagi, ada edukasi lagi private ya. Teman-teman yang di Bandung ayo datang aja ke sini biar kayak gitu aja. Sama-sama semuanya, semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan di malam ini. Tetap dijaga money manajemennya, jangan sungkan untuk konsultasi. Itu selalu berpesan itu saya, jangan sungkan untuk berkonsultasi. Tapi kalau saya agak lemot responnya atau misalkan balas chatnya, kemungkinannya paling ya kalau nggak lagi nyetir, lagi tidur, atau nggak lagi ngisi edukasi seperti ini. Itu aja mungkin ya teman-teman alasannya kalau saya agak lemot ketika balas chatnya. Sehat semua, sehat selalu untuk semuanya teman-teman yang hadir malam ini dimanapun teman-teman berada. Salam untuk keluarga, dijaga terus kesehatannya, jangan sampai drop karena musiknya lagi nggak bagus. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.